Terkadang memang sering sekali pada saat di awal kita menerapkan proteksi yang cukup tinggi, kadang-kadang rasa not cepat. Nah, kita akan harus berikan secara bertahap, tidak tiba-tiba banyak, dan kita bagi menjadi sedikit-sedikit per hari, tetapi dengan ketentuan harus mempunyai jadwal makan. Kalau tidak ada jadwal makan, nanti pemenuhan nutrisi itu besok-besok dan selanjutnya tidak akan menjadi rutin, tetapi memberikan berdasarkan kalau pengen atau tidak. Jadi tetapkan sedikit demi sedikit, dirayu, diajak bermain, sehingga pada akhirnya orang tua kita itu mau untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan target yang dibutuhkan untuk usia 60 ke atas. Demikian Bunda. Baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tetapi karena waktu juga yang memisahkan kita, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyampaikan pertanyaan dan mengikuti acara ini dengan sabar. Mohon maaf karena kesalahan teknis, ya itulah namanya, tiada yang sempurna di dunia. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Suka Aryana dan Dr. Agustinus yang telah sangat bagus, sangat representatif memberikan presentasinya, ya, kemudian jawabannya pula dalam berbagi pengalamannya. Sebelum saya akhiri dengan conclusion atau summary, maka saya minta kepada kedua narasumber untuk menyampaikan conclusionnya, baik dari penyampaian presentasinya maupun dari para penanya tadi. Silakan dimulai dari Dr. Suka Aryana. Singkat saja. Baik, terima kasih. Yang hal penting yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, ini adalah momen yang sangat penting di era COVID-19, Hari Lanjut Usia Nasional, dan juga tentang demensia, Hari Demensia kita. Jadi, mari kita jaga lanjut usia kita. Yang pertama, para ODD kita kuatkan untuk bagaimana supaya kesehatan mentalnya kita jaga, kemudian baru fisiknya, bagaimana kita mengajarkan dia untuk selalu hidup sehat. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan, dan semua harus kita support supaya kebutuhan pokok mereka terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Suka Aryana. Dr. Agustinus maksud saya, karena ada banyak Agus yang lain ya, biar tidak tegang terakhir. Dr. Agustinus mohon untuk memberikan conclusion-nya, baik dari pertanyaan para penanya tadi dan dari presentasi. Silakan. Ya, dari nutrisi, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keanekaragaman makanan. Pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi, yang kita akan sediakan, itu beraneka ragam untuk memenuhi kecukupan nutrisi itu sendiri. Kemudian lakukan aktivitas yang rutin, jangan setiap 2 jam duduk, lakukan gerak badan, dan kemudian pastikan bahwa kalau kita mengkonsumsi suplemen-suplemen atau vitamin itu usahakan harus memenuhi gizi seimbang terlebih dahulu. Sekian, Prof. Baik, terima kasih Dr. Agus. Izinkan saya membuat sangat singkat summary bahwa pada situasi seperti ini dengan pandemik COVID-19, maka salah satu kiat utama kita adalah berdamai dengan COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan tubuh dengan gizi yang seimbang dan ideal, mentaati aturan pemerintah, medis, dan paramedis untuk kelangsungan hidup insani yang sehat dan sejahtera. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om, dan salam sehat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Firayan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof.
untuk sudah memandu acara webinar hari ini. Mohon maaf kepada para penonton dan peserta karena ada kendala teknis tadi, jadi sinyalnya putus-putus. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu informasi dari PEP3 Band dengan Bu Airin ya. Halo Bu Airin. Bu Airin belum masuk ini, sebentar. Oh ya, sudah. Bisa tadi nggak kedengaran? Selamat pagi, selamat siang, salam sehat semuanya. Siang Bu Bisa Airin. dengar ya? Ya, bisa dengar ya suara saya ya? Ya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Airin Levina dari Product Management Produk Pepti Brand dari Kalbe Pharma. Sudah ada yang tahu mungkin di sini tentang produk Pepti Brand, Bapak Ibu dan para partisipan sekalian. Dan juga saya menjelaskan secara singkat terkait produk Pepti Brand ini. Jadi produk Pepti Brand ini adalah nutrisi tinggi protein yang diproduksi oleh PT Kalbe Pharma untuk kesehatan brand otak. Seperti kita tahu, otak adalah sistem syaraf pusat kita. Jadi memang nutrisi tinggi protein untuk kesehatan syaraf, untuk kesehatan otak kita. Pepti Brand dilengkapi dengan 14 gram protein per saji. Kemudian Pepti Brand ini juga satu sajian yang memiliki dua Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan oleh Dr. Agustinus, andai kata mau menambah asupan protein, silakan dipilih produk Pepti Brand ini. Silakan dipilih produk Pepti Brand ini sebagai tambahan asupan protein. Iya? Suaranya agak ini ya, ada kresek-kreseknya gitu, kurang agak mungkin Jelas? kurang jelas. Ini sudah mendingan. Oke, saya lepas ya headsetnya. Oke. Iya, Saya iya. ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jadi Pepti Brand ini adalah nutrisi tinggi protein yang diproduksi oleh Kalbe Pharma, PEP seperti kita tahu ya, PEP tidak itu adalah protein gitu ya, dan brand otak, syaraf. Jadi memang nutrisi tinggi protein yang diproduksi oleh PT Kalbe Pharma untuk kesehatan otak dan syaraf. Kemudian Bapak Ibu, kandungan protein dari Pepti Brand ini adalah 15 gram protein per saji. Jadi setara dengan 2 lauk hewani ya. Kalau kita tahu satu butir telur setara dengan 6-7 gram protein gitu. Pepti Brand satu sajiannya 15 gram protein. Jadi tinggi protein gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Agustinus tadi, kalau misalkan butuh tambahan asupan protein dari susu, Pepti Brand bisa jadi salah satu pilihannya. Namun saya highlight di sini Pepti Brand berbeda sekali kandungannya dengan susu yang lain, karena kalau susu yang lain biasanya tinggi laktosa yang menyebabkan diare. Sedangkan kalau Pepti Brand ini laktosanya sudah kita take out, jadi minim resiko diare. Kita bisa state berdasarkan aturan BPOM bahwa Pepti Brand ini bebas laktosa. Jangan khawatir juga untuk Bapak Ibu yang memiliki kolesterol tinggi atau gangguan dislipidemia, karena Pepti Brand ini rendah lemak dan nol kolesterol gitu ya Bapak Ibu. Selain itu, Pepti Brand ini juga dilengkapi dengan zat-zat gizi spesifik seperti kolin, fosfatidilserin, dan unidin monofosfat, di mana zat-zat ini sangat mendukung kesehatan syaraf ya Bapak Ibu, membantu tubuh untuk melindungi kesehatan syaraf, membantu tubuh untuk meregenerasi sel-sel dari syaraf-syaraf. Di masa pandemi ini Bapak Ibu juga butuh protein yang tinggi untuk meningkatkan imunitas Bapak Ibu sekalian. Selain itu, yang kita highlight dari kandungan Pepti Brand adalah vitamin C yang cukup tinggi ya Bapak Ibu. Satu sajian Pepti Brand mengandung 80% AKG dari vitamin C. Jadi vitamin C ini juga sangat berfungsi ya untuk melindungi imunitas tubuh kita. Kemudian vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin E juga dilengkapi dalam Pepti Brand ini. Kita punya dua varian rasa untuk Pepti Brand Bapak Ibu. Yang pertama adalah varian vanilla. Kemudian ada juga varian coklat. Bapak Ibu, untuk info lebih lanjut terkait Pepti Brand bisa di-follow Instagram Pepti Brand di peptibrand_.
peptibren.id. Dan di sini saya juga mau bagi-bagi ya kepada Bapak Ibu yang menonton live streaming YouTube dari Alzheimer Denpasar atau Bali ini. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa bedanya peptibren dengan susu biasa? Yang kedua, kandungan peptibren yang spesifik untuk kesehatan syaraf apa aja ya Bapak Ibu ya? Dan yang ketiga, varian rasa peptibren apa saja? Nah, Bapak Ibu yang mau menjawab bisa men-follow IG peptibren.id dengan kemudian bisa DM atau direct message dengan nama, nomor HP, alamat, dan jawaban. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, peptibren_id. Pertanyaan yang pertama adalah, apa bedanya peptibren dengan susu biasa? Pertanyaan yang kedua adalah, kandungan apa di dalam peptibren yang spesifik untuk kesehatan syaraf? Yang ketiga, varian rasa dari peptibren apa saja? Sekali lagi, Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaannya bisa follow IG peptibren, direct message atau DM, nama, nomor HP, alamat, dan jawabannya. Kita akan tunggu 24 jam dari sekarang dan kita akan tentukan 3 pemenang. Hadiah akan dikirim ke masing-masing pemenang ya. Kita nanti akan hubungi by DM IG. Sekali lagi ya Bapak Ibu, peptibren_id. Pertanyaan yang pertama, apa beda peptibren dengan susu biasa? Yang kedua, kandungan peptibren apa yang spesifik untuk kesehatan syaraf? Dan yang ketiga, apa varian rasa dari peptibren? Begitu ya Bapak Ibu, saya highlight sekali lagi, nutrisi tinggi protein untuk kesehatan otak dan syaraf, mengandung 15 gram protein per saji. Jadi Bapak Ibu yang mau membuat milkshake seperti yang dibilang oleh Dr. Agustinus tadi, sangat bisa ya Bapak Ibu menggunakan peptibren ini. Kemudian peptibren ini juga dilengkapi dengan zat-zat spesifik untuk kesehatan syaraf dan vitamin C serta vitamin lainnya untuk menjaga imunitas tubuh sekalian. Begitu Bapak Ibu kurang lebih dari peptibren. Jika ada pertanyaan silakan bisa saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Airin atas informasinya. Bagi mungkin yang penonton yang ingin mengikuti kuis dari peptibren, bisa menjawab pertanyaan dan follow IG peptibren ya Bu Airin ya. Betul, peptibren_id ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita telah sampai pada akhir acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah ikut berpartisipasi, kepada para narasumber, Dr. Suke, Dr. Agus, dan moderator kita, Prof. Tuti Kuswardani. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kembali.